Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita dalam berwudu itu ditunaikan dengan penuh kesempurnaan. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Ketika kamu akan mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Pertanyaannya, bagaimana wudhu yang sempurna? Wudhu yang sempurna adalah wudhu yang kita mengikuti wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Wudhu yang sempurna diawali dengan niat wudhu. Niat wudhu terlebih dahulu. Niat dalam hati bahwa kita akan menunaikan wudhu. Bisa dilafadzkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Atau lafadz yang lain nawaitut thaharah lis shalah. Saya berniat untuk bersuci untuk menunaikan sholat. Tapi yang pasti niat itu harus ada dalam hati. Hati kita mengatakan bahwa saya berwudu. Tidak harus dilafadzkan. Kalau toh ada lafadz ya silakan saja. Tapi hati harus mengatakan bahwa saya niat wudu. Yang kedua, bacalah basmalah. Ketika kita hendak berwudu, bacalah bismillah minimal. Lengkap bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallaha alaih. Tidaklah sah wudu seseorang kalau tidak menyebut nama Allah. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah yang disebutkan ada yaitu hadis hasan. Yang ketiga adalah berurutan atau berkesinambungan. Jadi wudhunya harus berurutan, mulai dari apa yang diurutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dari membasuh telapak tangan, terus berkumur-kumur dan seterusnya sampai yang terakhir mata kaki. Yang terakhir adalah kaki, berurutan dan berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda. Jadi wudhu terus berkesinambungan. Habis cuci tangan, kemudian kumur-kumur, menghirup air ke hidung, muka, dan seterusnya terus pada waktu yang sama. Itu afdolnya. Ketika lagi sedang wudhu, tahu-tahu airnya habis, ya bisa dijeda. Pindah ke tempat yang ada airnya untuk melanjutkan wudhu. Asal jangan sudah kering lalu melanjutkan wudhu. Jadi harus berkesinambungan. Yang berikutnya adalah wudhu disebut sempurna paling tidak yang standar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Paling tidak ada 4 anggota badan kita yang kita basuh dengan penuh kesempurnaan. Minimal 1 kali. 4 anggota badan itu adalah muka kita rata, sempurna. Kita basuh dengan air yang ada di telapak tangan kita. Lalu kita basuhkan ke muka kita rata. Setelah muka, tangan kanan kita dari ujung jari sampai kemudian siku. Rata sampai siku. Pastikan siku kita basah.
Kemudian baru tangan kiri kita dari ujung sampai siku. Pastikan siku kita juga basah. Setelah tangan, anggota badan yang ketiga adalah kepala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamsahu biruusikum, yaitu mengusap kepala. Artinya tangan kita basah, tidak harus ada airnya, tapi tangan kita basah oleh air, kemudian kita usapkan tangan kita dari mulai depan ke depan kepala sampai kemudian ke tengkuk. Itu namanya mengusap. Dan yang keempat, anggota badan yang keempat, ini standarnya adalah kaki kita hingga mata kaki. Mulai dari kaki yang kanan sampai mata kaki minimal 1 kali, dan dilanjutkan dengan kaki kiri sampai mata kaki minimal 1 kali. Itu standar. Itu rukun anggota badan yang wajib kita basuh atau wajib kita usap dalam berwudu. Dalam sebuah hadis dari Humran, bekas budaknya Utsman bin Affan, beliau pernah mengatakan bahwa beliau pernah diminta oleh majikannya yang bernama Utsman untuk mengambilkan air untuk berwudu. Lalu Utsman bin Affan berwudu. Dengan wudunya Utsman bin Affan, dan beliau setelah selesai mengatakan, wudu saya ini persis seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam berwudu? Kata Humran, Utsman bin Affan memulai dengan faghosala kaffaihi salasa marratin, yaitu membasuh telapak tangan kita 3 kali. 3 kali itu 1, mulai dari jari-jari 1, 2, 3. Nah, mulai dari membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua, kata Humran, Utsman bin Affan kemudian mengambil air dengan tangan kanannya, sebagian dipakai untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi masuk ke hidung. Berkumur-kumur, famadmadha, summa madmadha wastangsara. Kemudian berkumur-kumur, madmadha artinya memainkan air di dalam mulut, kemudian masukkan air juga ke dalam hidung, lalu dimasukkan air sampai betul-betul masuk, kemudian disemburkan dua-duanya. Tidak disebutkan 3 kali, minimal sekali. Yang ketiga, kata Humran, Utsman bin Affan kemudian summa ghosala wajahahu salasa marratin. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Membasuh muka 3 kali. Mulai dari atas, terus rata, ambil air lagi, basuh ke atas sampai 3 kali. Yang keempatnya, summa ghosala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian membasuh tangan yang kanan dari ujung jari kita basuhkan sampai siku kita, ilal mirfaqi salasa marratin. Kanan dulu 1, lalu kanan 2, lalu yang ketiga masih kanan 3. Dipastikan siku ini basah. Tidak mengapa, bahkan baik kalau kemudian sampai ke tangan kita yang dalam ini. 3 kali yang kanan, baru kemudian yang kiri. Yang kiri mulai dari ujung jari kita, terus alirkan air sampai ke siku 1, kemudian lagi 2, 3, yang sampai pastikan siku kita ini basah. Tidak mengapa kalau harus sampai basah, sampai ke lengan ini.
Itu yang keempat. Dan yang kelima, tangan kiri. Yang keenamnya adalah summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya. Humron tidak menyebutkan kalau Utsman bin Affan itu mengusap kepala 3 kali. Berarti cukup sekali. Yaitu dengan menjalankan tangan kita, 2 tangan kita katupkan, kemudian mulai dari depan kepala kita jalankan sampai kepada tengkuk kita. Walaupun ada yang membolehkan tidak menjalankan, tapi cukup bagian dari kepala, misalnya rambutnya dan seterusnya. Tapi Humron menjelaskan bahwa Utsman bin Affan itu menjalankan tangannya dari depan sampai ke belakang. Summa masaha ra'sahu. Yang ketujuhnya adalah summa ghusala rijlahul yumna ilal ka'bain. Yang ketujuhnya adalah membasuh kaki kita yang kanan sampai mata kaki. Salasa marrotin, 3 kali. Jadi dari ujung kaki yang kanan kita basuh sampai kemudian mata kaki. Upayakan tangan kita bisa membantu supaya betul-betul basah sampai mata kaki. Ya, bukan lututnya yang basah, tetapi telapak kaki kita, yaitu dari ujung jari sampai mata kaki. Kemudian setelah 3 kali yang kanan, baru kemudian 3 kali yang kiri. Ketika masih bisa berdiri dengan tegak di depan keran air wudhu, maka bisa dengan berdiri dengan 1 kaki kanannya membasuh, kaki kiri yang menopang. Kaki kiri yang dibasuh, kaki kanan yang menopang. Tapi di berbagai tempat, masjid atau musola atau tempat-tempat lain untuk berwudu sudah disediakan tempat duduk. Ada tempat duduknya sehingga kita bisa lebih nyaman ketika membasuh kaki kita. Sampai dengan mata kaki. Yang ke-8, summa ghusala rijlahul yusra misla dzalik. Kemudian membasuh kaki kita yang kiri sama, yaitu 3 kali sampai dengan mata kaki. Lalu Utsman bin Affan menyebutkan summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman bin Affan, wudu saya ini persis seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berwudu, maka standarnya adalah 4 anggota badan kita, muka, tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki. Itu standarnya. Yang lebih sempurna lagi, berarti bagian dari sunnah-sunnah adalah mulai dari membasuh telapak tangan kita 3 kali, kumur-kumur, masukkan air ke hidung lalu disemburkan, lalu muka 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, lalu kepala sekali, dilanjutkan dengan telinga bahkan dalam hadis lain. Kemudian kaki kita yang kanan 3 kali sampai mata kaki, kaki kiri 3 kali sampai mata kaki. Utsman dalam hadis itu, Humron menyebut Utsman kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu menunaikan sholat 2 rakaat. Dan disebutkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.